Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini saya lagi ada di rumah Mama dan kita akan bahas tentang apa, Mah? Tentang pola pengasuhan ya, karena Mama ini adalah seorang single mom sejak tahun 2005, punya anak dua, satu perempuan saya sulung, terus saya punya adik laki-laki, bedanya 1 tahun 3 bulan. Nah, mungkin Mama bisa langsung share nih pengalaman Mama menjadi seorang single mom, terus nilai-nilai apa sih yang harus kita jadikan tujuan ketika menjadi seorang ibu ataupun menjadi seorang istri. Gimana, Mah? Pada dasarnya mendidik anak itu susah-susah gampang. Tapi seperti mama ini single parent, mama harus jadi seorang ibu dan juga sekaligus seorang bapak. Eh, Jadi perannya langsung dua dua, sekaligus ya, Mah ya? dua. Bukan berarti saya harus jadi seorang bapak, tidak. Jadi ketika anak-anak itu membutuhkan seorang ayah, bagaimana mengisi itu, ya dengan ngobrol, sharing, terus apa namanya, itu sering. Tapi ada satu hal yang membuat mama tuh senang ketika kalian tuh akur. Nah, saling saling itu yang membuat mama tuh semangat hidup, semangat sekali. Dan mama tidak di sini yang mama tekankan sama kalian itu mendekatkan diri sama Allah, karena hanya dengan Allah kita menjadi tenang. Segala apa yang kita mau insya Allah diijabah. Tapi walaupun mama tidak seperti sekarang ya banyak pengajian di mana-mana, tapi intinya kebaikan ya tetap kebaikan, tidak akan pernah kemana. Contoh yang mama tahu, katanya ada yang namanya puasa sunnah ya, Senin Kemis, itu selalu mama terapkan pada kalian. Justru mama terapkan tuh sebelum papa nggak ada. Papa dulu juga tidak pernah melaksanakan itu namanya puasa Senin Kemis. Nah, ketika itu mama mulai itu ketika anak mama tuh SD kayaknya. kakak kelas 4, Iya. adiknya Jadi juga kelas 4. Cuman jadi udah dibiasain sama udah Mama dulu biasakan. semenjak SD itu puasa Senin Kamis yang Ya, saya inget banget. Jadi yang lainnya pada makan, anak SD nggak makan karena udah puasa Senin Kamis dan bangun sahur ya, bangun Mbak ya. itu sahur begini ceritanya. Itu yang sangat berkesan di hati mama. Heeh. Setiap mau sahur, mama membuat 3 gelas susu. Pertama, susu. Banget. Pertama, mama kasih kakak, kedua adik. Bangunnya susah nggak sih, Mbak? Ya, susah, Ya. susah. Pasti Tapi kalau saya gampang. Eri ya susah ya. Eris susah, tapi pasti mau. Terus kalau tidak mau makan, harus minum susu. Karena harus sahur, biar kuat. Betul betul. Itu mama bawa 3, bukan untuk mama, untuk papa. Nah, Jadi Mama malah nggak sahur. mama sahur, cuman kadang nanti terakhir belakangan. Oh. Yang jelas kalau mama sudah memberikan 3 susu atau tiga susu itu di tempat tidur loh. Oh jadi Mama ketok-ketok kamar. Iya, pokoknya itu sudah Gitu. membawa Bangun susu, sahur. terus mama minumkan. Dia tahu, alhamdulillah. Dan itu yang terakhir papa juga di tempat tidur, karena walaupun sudah tua, itu memulai yang baik itu tidak mudah. Tapi alhamdulillah, ketika papa sebelum masya Allah, sebelum dipanggil sama Allah, itu sudah melaksanakan puasa Senin Kemis itu sudah rutin, pengajian juga sudah rutin, karena mama ajak, ayo ngaji, ayo puasa. Alhamdulillah, papa juga melaksanakan itu sebelum dia tiada. Itu yang mama syukuri luar biasa. Nah, dengan ditambah seperti itu, mama semakin tambah untuk mendidik anak untuk dekat sama Allah. Karena dengan mendekat sama Allah, hati menjadi tenang. Apapun yang kejadian, apapun jadi tenang. Manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tapi ketika kita mau berusaha dan mohon ampun sama Allah, tidak ada dosa yang tidak dimaafkan. Kecuali syirik ya. Betul. Iya nak ya. Iya. Itu dia. Dosa syirik ya. Jadi yang mama tahu Mudah-mudahan itu. Allah Dan lindungin kita. amin. Nah, ketika mendidik anak itu memang ketika ini yang terakhir yang mama rasakan ketika kalian kuliah. Ketika kuliah di Jogja, mama Jakarta, jiwa mama terbelah jadi 2. Oh ya, jadi sebagai informasi aja,
saya kuliah di UGM waktu itu, adek juga di UGM ya, Iya, Mbak ya. Jadi saya masuk 2007, adek 2008. ya. Dan mama waktu itu tinggalnya masih di Depok ya, Mbak ya. Di Jakarta, di Depok ya, Depok. Dan rumah kami kena Iya. gusur, jadi baru pindah ke Jogja itu tahun 2000 berapa? 2011 ya? 2011. Dan itu gimana Mbak? Waktu Ya ketika gini, dua orang anaknya di Jogja, mamanya iya, masih sendirian masih sendiri di mencari nafkah, apapun mama akan lakukan demi anak mama, kedua anak mama. Ingat, tidak ada, kita berusaha jangan sampai ada makanan yang tidak halal masuk ke dalam darah kita, karena itu satu-satunya kunci agar anak-anak mama sukses. Karena mama bagaimanapun berusaha, walau alam ya, ketika entah rezeki itu haram atau enggak, tidak tahu, mama berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai, jujur tuh indah. Pernah mama bilang sama kalian bahwa tolong dimasukkan ke komputer itu, jujur tuh indah. Kita mama kan ingat nggak waktu itu papa sendiri yang masukkan jujur tuh indah. Ketika kalian membuka itu ada jujur tuh indah. Jadi dengan berbekal itu insya Allah semua akan baik-baik. Tapi ingat sekali lagi, manusia tidak ada yang sempurna, termasuk mama. Dosa mama besar, kecil, itu hanya Allah yang tahu. Dan disitulah Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Jadi memang salah satu nilai yang kami pegang ya di keluarga kami adalah jujur. Jujur itu Indah. Nomor Jujur satu. Iya. Nggak boleh bohong sekecil apapun. Kalau memang bukan punyanya nggak boleh kita pakai tidak ya. boleh. Harus izin, dan alhamdulillah sampai sekarang masih sampai pegang. kapanpun itu yang membuat kita hidup tenang. Ya, tapi yang tadi sekali lagi, tidak ada yang sempurna. Itu pasti. Semua orang pasti salah, punya dosa, itu pasti. Betul. Tapi bagaimana kita ketika ingat, cepat-cepatlah kembali kepada Allah. Insya Allah sampai nanti kita diambil oleh Allah, mungkin dalam keadaan itu tadi yang kita sebutkan tadi. Dalam kita ingat selalu sama Allah, selalu mohon ampun kepada Allah. Yang satu lagi yang jelas itu jujur tuh indah, itu yang membuat kita tenang. Tidak ada yang menggantikan kejujuran itu, tidak ada. Dan alhamdulillah yang mama syukuri, anak-anak mama sekarang sudah seperti mama yang inginkan, yaitu anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Yang mama harapkan kalian tetap istiqomah. Buat teman-teman juga ya, semua harus istiqomah. doain juga mah buat yang lagi ya, dengerin. Mudah-mudahan semua yang sekarang lagi melihat video saya dengan putri saya doakan mudah-mudahan jauh lebih baik daripada kami. Karena kami pun bukan siapa-siapa. Ini hanya pengalaman pribadi saya. Membesarkan anak itu tidak mudah, betul tidak mudah. Apalagi di Jakarta tuh saingan sangat-sangat ketat. Kami orang tidak punya. Jadi dulu kami kita ini ya Maya, waktu sebelum pindah ke Jogja, kita tinggal di Depok. Nggak lama setelah papa meninggal ya, tahun 2005 kita buka warung di rumah ya, buka warung sembako. Terus yang jaga ya kita bertiga ya. Jadi mama, kalau misalnya saya sama adik sekolah kan waktu itu masih SMA, terus itu mama yang jaga. Kalau malam kadang-kadang saya atau adik saya Valeri, dan udah biasa tuh ngerjain PR di warung ya Maya waktu itu. Dan ingat, segala kemudahan itu pasti ya akan mudah. Segala sesuatu ada aja jalan keluar, pertolongan juga selalu ada. Saya membesarkan anak itu tidak punya seperti orang-orang, tidak punya uang banyak, tidak. Tapi salah satu kemudahan Allah tuh, ketika saya pinjam uang nih, ini bukan rahasia nih, itu selalu karena dikasih. Kita pernah mengalami masalah yang sangat berat. Saya minjem sama teman saya, mereka tidak pernah berpikir panjang, dikasih. Nih, maunya berapa? Itu subhanallah. Dan itu, kalaupun saya sekarang bisa, saya ingin melakukan hal yang sama. Saya ingin sekali. Jadi kita harus bantu orang yang tidak punya, karena sedikit pertolongan itu masya Allah. Jadi begitu besarnya artinya. Ini sekedar sharing juga. Mama ini sampai sekarang alhamdulillah Allah kasih sehat. Usianya berapa sih Mah? 56 ya. Ini kayak kalau muda maksudnya ini mudaan mama. Jadi mama ini kalau tiap pagi suka muter ya Maya. Ya, suka jogging. Bukan jogging ya, sekarang seusia saya ini tidak boleh jogging lagi, jalan cepat itu yang terbaik. Jangan lupa minum air hangat. Bangun tidur tuh harus minum air hangat putih.
itu selalu saya lakukan udah lama sekali. Dan ya itu tadi, saya selalu menegur orang dengan salam. Saya tidak lupa itu. Saya selalu mengucapkan assalamualaikum, entah itu kenal atau tidak. Itu suatu hal yang sangat saya cintai, karena itu indah banget gitu loh. Dan kan katanya ada pahalanya ya. Assalamualaikum. Satu. Sebentar, ada yang mau masuk ke video. Halo. Iya ini, halo Umar. Halo. Ya, Iya cucu ya. saya. Oh, sini Mas. Dadah sama tante-tante sama om yang lihat nggak? Dadah. Iya. Jadi Ya, itu mama itu. suka olahraga dan suka Ya, nasi. dari remaja. Dan saya pun kalau puasa memang juga Senin Kamis tadi bukan hanya menyuruh saja, tapi tidak, lakukan. karena saya memang awalnya saya puasa dari remaja sampai saya sekarang, insya Allah. Kalau iya, harus rajin puasa ya, Ma, ya. ya, jangan sampai nanti saya putus. Kalau selama saya masih mampu, saya akan melakukan. Dan ini banyak menginspirasi orang. Ketika tanya sama saya, akan saya jelaskan apa adanya, karena ini bukan hal yang riak, bukan, karena ini apa adanya. Dan mudah-mudahan orang-orang itu jauh lebih baik daripada saya dan anak-anak saya. Kami pun belum ada apa-apanya, bukan, belum masih sangat jauh dengan yang Kita masih sama-sama belajar ya, ya, sama-sama semuanya belajar. Cuman ini kan Waduh. cuman bercerita aja itu, karena memang Sharing ya, Ma ya. ya, karena Karena betul-betul tidak mudah membesarkan anak, itu tidak mudah. Tapi ketika kita ingat sama Allah, tidak ada yang sulit. Karena setiap keluarga punya tantangannya masing-masing iya, ya, Ma ya. iya betul. Dan ingat, mendidik anak itu nggak perlu kasar-kasar, nggak perlu marah-marah, tidak. Loh, siapa yang suka marah-marah? Tua. Ya, saya betul-betul saya marah tuh nggak Tapi bukan gini deh, Mas, mau tanya, ada nggak sih momen paling berkesan waktu mendidik anak-anaknya? Atau misalnya sama Ria dulu, Mama yang paling inget tuh pas kejadian apa? Ada nggak? apa ya? Nanya. Atau waktu sekolah dulu? Sekolah kakak kan memang sekolahnya alhamdulillah lancar ya, selalu juara gitu, walaupun adiknya suka jealous ya, padahal katanya mama pilih kasih tidak. Jadi itu salah satu tantangan ya, Ma, ya? satu tantangan itu, betul kakak. Betul kakak nanya seperti itu, karena kita tidak pernah memilih kasih mendidik anak, tidak. Sekarang saya punya mantu pun saya tidak pernah membedakan antara mantu saya dengan anak-anak saya. Karena itu saya ya anak juga. mantu itu juga anak saya. Dan mertua adalah orang tua kita juga. Betul. Jadi nggak boleh dibedain gitu. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan yaitu cintailah anak-anak kita sepenuh hati kita, karena kita tidak tahu sampai kapan kita bersama anak-anak kita. Kalau saya memang membesarkan anak tambah, karena memang mereka tidak punya ayah, punyanya cuma saya harus selalu ada buat mereka dalam suka dan duka. Saya akan selalu ada. Mudah-mudahan saya diberikan umur panjang, tapi umur yang barokah. Karena detik sekarang tuh belum tentu sama dengan detik detik ke depan. Karena godaan tuh selalu ada. Itu yaitu memohon sama Allah, mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Karena istiqomah itu yang susah ya, Ma. Ya, betul. Oh, ya, Ya. istiqomah itu yang paling berat. Ini nggak kelihatan. Ya, jadi Betul. itu pesan deh, Mah, buat ini nih, buat yang lagi nonton. Apa ya, saya Khususnya ini kali ya, yang mungkin pesannya dibagi. Jadi pesan bagi yang belum menikah. Ini kan yang nonton ada nih yang belum menikah nih. yang belum menikah. Itu mama pesannya nih. Yang belum menikah ya, yang jelas harus seiman. Yang ya kalau bisa jadi, kalau menjadi seorang bapak yang betul-betul menjadi panutan buat keluarga, buat lingkungan, dan pasti buat agama, nusa dan bangsa, itu pasti. Dan apa ya lagi ya, Kalau yang udah nikah deh, Mah. kalau yang udah nikah, nikah, yang udah punya anak supaya jaga menjadi ibu kalau yang kalian tangguh. seorang ibu yang tangguh, yaitulah dikembali bahwa seorang ibu itu adalah madrasah dan sekolah pertama bagi anak-anak kita, itu pasti. Dan seorang ayah ya iya, tapi yang utama itu seorang ibu. Menurut mama gitu, seorang ibu adalah madrasah dan sekolah pertama bagi anak-anak. Ya, madrasah pertama dan sekolah pertama bagi anak-anak. Itu tidak bisa tidak. Dengan seorang ibu yang pastinya ya kita harapkan, pasti anak-anak pasti menginginkan seorang ibu yang lemah lembut, bukannya terus nurut apa aja dikerjain anak-anaknya.
nggak seperti itu gitu. Kita harus punya wibawa juga di depan anak-anak. Jadi bicaralah yang baik. Anak kita juga harus kita hormati. Punya pendapat kita hormati. Kita sebagai orang tua, oh saya orang tua, aku kan ibu kamu, tidak seperti itu. Sampai sekarang pun jadi anak-anak mama menjadi panutan buat mama. Karena anak-anak mama sekarang sudah jauh lebih pendidikannya jauh lebih baik, agama jauh lebih baik. Nah, ini 3 generasi ya. Ini Begitu nenek, ini kira-kira. Bunda, ini Umar. Iya. Iya, itu ya teman-teman. Nanti intinya kita keluarga yang masih terus belajar ya, Maya. Iya, terus Masih belajar. terus Kita belajar. masih sangat jauh. Mungkin lebih baik dari yang Yang menonton. ya itu kita masih banyak kekurangan. Cuman kita hanya bercerita. Hanya bercerita bahwa memang membesarkan anak itu gampang-gampang susah, dan hidup ini pilihan gitu kan. Maunya bagaimana, mau marah-marah dengan anak-anak, ada manfaatnya enggak dengan kalau marah. Nah kalau menurut mama, termasuk anak mama ya, Ya. jangan Ini harus lebih sabar ya, lagi nih. cintai anak-anak itu dengan penuh kasih sayang. Tadi seperti yang mama bilang tadi, jujur tuh indah. Dan ketika ada marahan sama suami, jangan di depan anak, karena pasti anak itu Betul. akan Jadi mengikuti kalau itu pasti. kita lagi ada sedikit Masalah, sama ya, pasangan, jangan jangan lah. pernah di depan anak. Karena nanti Iya, anak bingung nih, kok orang tuanya iya. ribut terus. Karena gini, tingkah laku kita itu pasti ada di ini benak anak kita. Dan anak mama pasti, di anak mama kan juga terukir kan, mama yang ngajarkan selama ini. Bener-bener banget. Jadi kita itu mengcopy paste Iya. pola pendidikan dari orang Nah, tua. itu pasti. Jadi Pasti. apa yang mama ajarkan itu ya otomatis terinstal dalam diri saya ke Iya, Umar gitu. iya. Makanya kita Iya, harus betul. jadi orang Iya. tua yang baik ya, Betul. supaya nanti anak kita pun menerapkan pendidikan yang baik kepada cucu kita dan keturunan kita ke bawah. Iya. Mungkin itu. Ada lagi nggak yang mau disampaikan, Ma? Saya rasa cukup itu aja. Cukup ya. Jadi mohon doanya supaya mama tetap sehat. Amin, mohon doanya ya. Usianya tambah panjang. Amin, Dan amin, ya Rabbal yang alamin. penting usia panjang, Dan isinya barokah. dan tambah kebaikan. Kebaikan. Doain Ria juga ya, Maya. Doain semuanya yang lagi nonton, semoga berkah rumah tangganya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah semuanya Allah kumpulkan kembali di surganya Allah. Amin. Deh, itu ya teman-teman. Jadi intinya, ini maaf ya kalau goyang-goyang ambil videonya. Intinya menjadi orang tua itu perlu perjuangan ya, Maya. Iya. Dan perjuangan yang paling berat itu adalah ketika kita dapat, ini ada iklan lagi nih. Perjuangan yang paling berat itu adalah ketika kita dapat menahan Amarah. amarah. Iya. Menahan amarah. Apa tuh yang dalam Apa Mas bahasanya? hadisnya, Mas? Kalau La tidak laga apa? la takdab. Latadok. Iya, tidak boleh marah tuh, tidak. Ya, la tidak. tanu wala kajana, janganlah Jangan, suka tidak. marah maka bagimu surga. Janganlah, jangan marah tuh, nggak ada gunanya. Enggak, ya baik-baik saja. Saja Dan semua. saya orangnya suka bercanda. Gitu, jadi ya baik-baik sajalah. Ketika saya sedih, ini satu lagi, ketika saya sedih dengan anak-anak, pastilah pasti ada sedihnya ya. Saya tahan, saya nangis aja gitu. Saya nangis boleh, karena mengeluarkan air mata itu membantu untuk menghilangkan. Tapi yang terutama itu kita menangisnya ketika bersujud kepada Allah. Ya. Yang paling utama. Ketika pun kita ada rasa yang tidak enak, nangislah. Tapi ya tidak harus bagaimana, nangis sendiri di kamar boleh. Jangan suka nangis. Enggak. Maksudnya ada hal-hal yang membuat kita harus nangislah, keluarkan. Karena itu akan membantu. Karena itu manusiawi ya. Manusiawi. Jadi memang Tapi harus dikeluarkan. sekali lagi, mendidik anak memang gampang-gampang susah. Dan janganlah, kan orang tipe kan beda-beda ya. Mungkin ada yang marah, tapi ya kurangilah, karena sekali lagi marah itu saya rasa tidak ada manfaatnya ya. Baik-baik aja lah. Ya happy aja lah sama anak. Kita bayangin gini aja, kita sampai kapan sih mau sama anak gitu. Jadi mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya gitu. Itu ya teman-teman, kayaknya sudah cukup sharing-sharingnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi mah bisa ini ya, mungkin nanti video-video ke depan kali ya. Insya Allah. Kalau ada yang mau ditanya nanti saya langsung tanyakan ke Mama.
Oke, itu mohon maaf jika kami ada salah. Terima kasih sudah menonton live ini. Semoga bermanfaat. Ambil yang baik-baiknya saja, yang buruk-buruknya jangan diambil Iya, ya, karena lagi-lagi kita betul. semuanya masih belajar. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah, Dah. Mas.